Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore kepada Miss dan Mister. Hari ini saya berterima kasih sekali teman-teman guru hari ini masih semangat untuk mengikuti kegiatan diseminasi 7 jurus BK Hebat ini, yang mana kegiatan ini merupakan program baru dari pemerintah pendidikan yang ada saat ini, yang mana kita semua harus tahu. Dan di sini juga ada lagu ya, yang tadi saya sudah putarkan. 7 jurus itu artinya istilah yang mana diambil dari istilah silat. Nah, silat itu kan dia bela diri yang mana mematikan tapi tidak mematahkan ya, merusak gitu. Ada seninya di sana. Nah, kita hari ini mendampingi peserta didik, diumpamakan, dianalogikan seperti seorang pendekar. Maka tantangan-tantangan yang ada di dunia pendidikan hari ini, bagaimana kita mampu untuk menyikapi dengan bijak, dengan baik, dan tentunya mengembangkan potensi peserta didik itu secara optimal. Nah, itu peran kita semua hari ini. Nah, nanti apa saja yang ada di aktivitas 7 jurus BK Hebat tadi? Kita kenali potensi, berarti potensi peserta didik. Ada kelola emosi, itu kita mengajarkan kepada peserta didik bagaimana mengelola emosinya. Dan bukan hanya peserta didik saja, kita juga harus menata emosi kita. Mungkin ketika kita datang ke sekolah dengan kondisi rumah kita yang mungkin banyak masalah dan sebagainya, sampai di sekolah kita harus siap untuk mengajar ceria. Nah, ini yang dituntut kita sebagai guru hari ini, profesionalnya di sana. Kita lupakan semuanya dan kita siap menjadi guru gitu. Guru berarti ya apa yang dilihat dari peserta didik itu ya berarti sosok seorang guru gitu. Bukan marah-marah gitu kan. Apalagi kalau misalnya anak sudah mencap kita itu tukang marah. Nah, itu berarti udah tercipta, karena bisa jadi itu yang kita lakukan kepada peserta didik terus-menerus tanpa kita sadari. Gitu, tanpa kita sadari, karena anak yang menilai gitu. Sama juga kita hari ini guru menilai anak kan. Tapi anak di sini kita harus cari tahu juga kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Kita menelusuri dasar dia melakukan kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, itu pasti ada sebab. Bukan karena unsur sengaja. Karena mereka kita pahami sebagai sedang berproses gitu untuk menjadi mandiri. Nah, itu yang harus kita sama-sama pahami. Tapi kalau hari ini kita seorang dewasa, emosi kita memang harus terkendali. Apalagi kita profesional gitu kan. Nah, itu. Lalu ada tumbuhkan resiliensi. Ini juga kita ajarkan kepada peserta didik. Resiliensi itu kan kita pahami ketika jatuh, sejatuh-jatuhnya dia mampu bangkit lagi, kan gitu definisinya. Nah, itu kita ajarkan yang harus berkembang di peserta didik kita. Lalu jaga konsistensi. Nah, situasi ini nih harus dijaga dengan aturan-aturan, dengan strategi pembelajaran yang kita berikan. Nah, seperti itu. Lalu jalin koneksi, maksudnya bagaimana kita dengan peserta didik, dengan sesama guru, dengan orang tua, itu kita mampu membangun komunikasi yang efektif. Sehingga kalau ada permasalahan yang terjadi di peserta didik kita, bukan rasa cemas dan takut, tapi kita pikirkan bagaimana menjembatani permasalahan ini hingga selesai. Nah, seperti itu. Lalu membangun kolaborasi. Nanti kita akan membahas spesifik ke kolaborasi ini, karena ini menjadi dudukan penting sebagai guru, sebagai tim di sekolah SMP Pelita Utama ini. Kolaborasi kita harus berjalan. Kalau tidak, nanti satu sama lain itu akan terasa berat gitu ya. Entah itu di wali kelas, entah di BK, entah di kepala sekolah, atau siswa sendiri. Dan menata situasi itu sampai dengan mampu menciptakan budaya yang positif lah di lingkungan sekolah kita. Nah, itu gambaran ya. Itu maksud dari 7 jurus BK Hebat. Jadi bukan hanya guru BK aja menjadi sasaran pemahaman tentang
BK 7 jurus BK ini tadi, tapi semua kita sebagai guru harus memiliki muatan itu tadi. Pendekatannya seperti yang saya sampaikan. Baik, nah, ini bagian dari jurus 1, yaitu mengenal potensi. Potensi apa sih yang harus kita kenal kepada peserta didik kita? Nah, tentunya kan kemampuan dasar mereka, baik itu gaya belajarnya, kemampuan mereka bersosial, kemampuan mereka menerima pembelajaran, kemampuan kecerdasan mereka, itu potensi-potensi dasar yang hari ini kita harus pahami. Dan setiap individu itu berbeda, gitu. Jadi kalau hari ini kita melihat siswa bermasalah, tidak lagi kita melihat dia itu bermasalahnya, tapi bagaimana kita menyikapi apa sih kendalanya, apa sih tantangan yang sedang dihadapi peserta didik ini. Nah, itu nanti tujuannya. Untuk memahami konsep ini, mengenal potensi ini, ada pola ARKA namanya. Aktivitas, refleksi, konsep, dan aplikasi untuk kita memahami konsep dari mengenal potensi ini. Nah, ini strategi di dalam pembelajaran kita bisa mengaplikasikan juga di pembelajaran kita. Misalnya tema pelajaran tentang apa, misalnya membuat surat. Jadi ada aktivitasnya dulu, baru nanti direfleksikan. Setelah itu konsep dari surat itu apa saja, lalu aplikasinya, praktek dari peserta didik. Nah, hari ini kita menggunakan pola ARKA. Nggak bisa ya? Nah, karena tadi saya sampaikan kita seolah-olah hari ini dianalogikan sebagai pendekar. Jadi di sini mungkin Miss Elpi, tolong dibaca Miss Elpi. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Nah, itu perumpamaannya. Hari ini bagaimana kita harus mengenal peserta didik itu ibarat air inilah, air yang tenang. Berarti dengan harus pikiran yang jernih gitu ya, supaya kita mengasesmen itu tepat. Nah, ini mungkin Miss dan Mister juga tidak asing, udah familiar. Ada asesmen dengan Aku Pintar. Ada yang tahu? Udah menggunakan aplikasi Aku Pintar? Nah, Aku Pintar ini adalah aplikasi yang mana kita berikan kepada peserta didik untuk menjaring, mengetahui bagaimana gaya belajarnya, bagaimana kemampuan karirnya. Itu bisa kita gunakan angket ini, dan ketepatannya itu sekitar 85% tepat jika kita memberikan instruksinya tepat juga kepada peserta didik. Nah, kita tahulah bersama kalau misalnya SMP, kalau nggak diarahkan dengan tepat, mereka isi asal-asalan, sehingga alat ukur ini nggak sesuai nanti dengan hasilnya, kan? Nah, itu seharusnya kita simulasi. Saya pikir ini kita skip saja karena kita sudah pernah melakukannya. Nanti akan anggap saja kita mengetahui gaya belajar. Gaya belajar itu kan ada 3. Yang pertama kinestetik, kedua auditori, dan yang terakhir visual. Nah, itu. Jadi dengan kita tahu kemampuan belajar peserta didik ini, apa sih yang harus kita lakukan? Berarti kita sesuaikan dengan bahan ajar, dengan potensi gaya belajar mereka masing-masing. Nah, itu sebenarnya. Nah, ini refleksinya. Apabila proses asesmen dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen? Nah, mungkin saya akan bertanya dengan Miss dan Mister di sini. Anggap saja kita udah tahu nih hasil belajar, gaya belajar siswa kita. Ada 3 tadi.
Nah, dengan kita mengetahui gaya belajar masing-masing di setiap kelas itu, apa yang ingin kita lakukan? Mungkin Miss Jessie bisa dibantu Miss Jessie untuk menjawab. Oh, nggak ada suara. Miss ini mungkin boleh. Ketika Miss tahu gaya belajar peserta didik tuh di kelas beragam, ada 3 gaya belajar tadi. Sehingga dengan data itu apa yang akan Miss gunakan, melakukan untuk menunjang pembelajaran Miss di kelas? Sesuai dengan hasilnya. Misalnya kalau kinestetik, kalau auditori, pakai auditori gitu. Berarti bahan pembelajarannya kita sediakan dengan tema yang sama tapi dengan bahan pembelajaran yang beragam. Nah, kira-kira dengan kita lakukan seperti itu repot gak ke diri kita sebagai guru? Sebenarnya iya, tapi untuk menjadi lebih baik lagi repot ya kalau kita pikirkan repotnya. Tapi sebenarnya seperti itulah tuntutan kita hari ini sebagai guru. Karena guru hari ini harus kreatif, inovatif kan? Nah, itu tadi. Nah, kenapa kita harus melakukan asesmen kepada peserta didik? Kalau selama ini kan kita gunakan asesmen itu hanya mungkin ya kita lihat syarat gitu. Tapi sebenarnya ada kepentingannya, yaitu mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Nah, itu. Jadi, bagaimana kita bisa mencapai suatu CP dengan potensi peserta didik kita yang beragam, berarti dari kita harus mengatur strategi yang tepat. Gitu. Supaya kesenjangan itu tadi paling tidak bisa setara dan berhasillah pembelajaran yang ada di kelas. Karena hari ini pembelajaran yang di kelas itu dituntut sebagai pembelajaran yang bermakna, yaitu bisa diaplikasikan sampai bisa siswa itu mengaplikasikan dari CP yang kita buat tadi. Nah, tadi kita bahas terkait gaya belajar. Gaya belajar itu penyesuaian strategi pembelajaran sesuai preferensi kognitif dan hasilnya itu ada 3 gaya belajar. Dan di sini ada multiple intelligence, mengidentifikasi modal belajar siswa yang unik dari masing-masing. Lalu ada tes Holland itu untuk mengetahui bagaimana pemetaan kecocokan karir siswa ke depan. Jadi dari SMP sudah bisa kita petakan sebenarnya. Karir itu tidak hanya di SMA saja, tapi di SMP sudah kita bisa melihat potensi mereka. Dengan skor dominan pada 6 dimensi minat. Oke. Nah, potensi itu seperti apa? Mungkin ini juga pernah kita lihat kepada peserta didik kita. Nah, di sini kita lihat dulu video ini ya. Nah, apa yang bisa diambil dari pembelajaran ini, Miss Wulan? Langsung tembak-tembak aja nih kan? Apa Miss Wulan? Kira-kira? Pembelajaran yang bisa diambil dari video itu adalah dari video itu terlihat bagaimana kita mengetahui potensi anak tersebut. Satu anak dia berpikir mencari solusi, bagaimana caranya keluar dari pintu itu. Gitu. Tapi satu anak lagi dia tidak mencari solusinya, malah nangis ini. Jadi dari video itu 2 hal itu kita mengetahui, oh anak ini ternyata seperti ini pola pikirnya. Yang anak satu lagi seperti ini pola pikirnya. Gitu. Iya, berarti di sana kita sepakat ya bahwasanya setiap manusia itu memiliki potensi yang berbeda-beda gitu. Tantangannya sama,
Iya. Tapi ketika dia bereaksi, itu akan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gitu. Dan akhirnya nanti ya finishnya sama-sama. Nah, gitu. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu yang mungkin menurut kita peserta didik kita itu berbeda dengan teman-teman yang lain, jangan kita mudah untuk langsung menjudge, ah ini nakal nih, oh ini nggak bisa nih. Tapi dipertanyakan gini, strategi apa ya yang harus saya lakukan sehingga dia terfasilitasi untuk sama-sama dengan temannya finish mencapai CP yang sama gitu. Nah sekarang guru itu dituntut seperti itu, nggak lagi kita fokusnya kepada peserta didik. Kalau dulu mungkin peserta didiknya akan disampaikan, ah itu malas, ah itu apa namanya, dia memang kemampuannya rendah, gitu kan? Kalau hari ini kita udah tahu kemampuan rendah, lalu dia tidak bisa memanage waktu, usaha apa kita sebagai guru untuk memfasilitasi mereka? Nah, itulah tuntutan kita sebagai sebagai guru hari ini. Nah, makanya kita dituntut untuk kreatif. Oke ya. Nah, di sini sekali lagi saya menyampaikan bukan mengajari tapi kita menguatkan kembali. Saya pikir Miss dan Mister di sini sudah ngerti dan paham lah, karena kita selalu bertemu dengan tantangan-tantangan yang seperti ini di kelas, gitu. Sebagai informasi tambahan saja, gitu ya. Lalu, nah, Misri, wah tuh Misri nih. Apa kata gurunya Misri? Dia suruh siswanya, nah ini siswanya kebetulan hewan pula ya kan? Hah? Nah. Tolong dibahasakan dulu, bahasa awak tuh kayak mana tuh artinya? Jadi gurunya itu meminta para hewan itu untuk how to say it, I mean like memanjat pohon yang sama, padahal hewannya itu beda-beda. Menurut Miss Suci, itu adil nggak? Adil kan gitu ya? Adil nggak? Enggak. Kenapa nggak? Kan kalau hewannya beda-beda, kan nggak semuanya bisa manjat. Ya. Yang bisa manjat di situ. Berarti siapa tuh yang bisa manjat? Monyet ya? Kalau Miss Suci. Kalau Miss Suci bisa manjat kan? Bisa? Wah, pastilah kan? Oke. Nah, jadi begitu juga hari ini kalau siswa-siswi kita memahami adil itu, pokoknya semua harus rata. Kalau nggak dilakukan seperti itu, maka nggak adil, gitu kan? Nah, kita sebagai guru juga hari ini harus mengenal potensi masing-masing. Anggaplah ini kalau bilang peserta didik kita hewan kayak apa kali ya, naif ya. Tapi ini gambaran. Jadi kita dari ilustrasi ini kita menganggap bahwa siswa kita itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda hari ini. Nggak bisa satu asesmen itu kita berikan dan itu dianggap adil, gitu kemampuannya. Contoh hari ini Cesar, gitu kan? Cesar kan udah kita tahu dia memiliki apa ya, keterbatasan, tantangan karena dia sudah di asesmen sebagai siswa yang ADHD. Berarti tantangannya berbeda dengan siswa-siswi lain. Maka grade untuk kesulitan menjawab soalnya juga kita harus sesuaikan dengan potensi dia gitu. Jangan kita paksakan dengan satu soal yang sama dan itu diaplikasikan kepada peserta didik yang lain, ya nggak mungkin dia akan mencapai hal itu karena startnya ya udah berbeda gitu. Mungkin ikan bisa manjat ya, nah kan gitu. Oke. Nah ini bentuk-bentuk dari kecerdasan majemuk ada banyak dan di sini dari masing-masing tokoh ini mereka ya memang cerdas atau potensi dasarnya mereka di bidangnya masing-masing gitu. Kita pahami juga seperti itu dan kita di sini juga demikian gitu. Maka saling memahami dan mengetahui. Nah, itu sebagai
recalling aja, yaitu untuk mengenal potensi peserta didik kita. Lalu kita masuk yang paling penting adalah kolaborasi. Nah, topik yang berbeda lagi nih. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Karena tadi saya lihat Mr. Syafwan kayaknya ada sesuatu mau disampaikan gitu. Boleh lah Mr. Syafwan? Ya, sedikit bisa yang saya setuju apa tantangan ini, karena pada dasarnya guru memang dituntut kreatif dan inovatif. Tapi pada dasarnya misal terkait keefektifannya, kita kalau dalam media pembelajaran tentu dilihat kepraktisan dan keefektifannya medianya. Nah, ini kan juga tantangan baru lagi bagi kita, karena nanti kita juga dituntut oleh waktu yang sangat singkat. Nah, jadi memang nanti salah satunya nanti itu ada kolaborasi lah nanti antar strategi ini, dan itu akan menjadi suatu solusi untuk mengatasi masalah. Contohnya tadi yang visual dia lebih sulit untuk kinestetik. Nah, kita harus buat banyak tuh soal-soalnya terkait gaya belajar ini. Jadi mungkin itu perlu gudang lah ya, gudang gaya belajar, karena di samping kita kreatif saja kalau tidak tersampaikan juga sayang gitu. Jadi lebih kejarnya nanti bagaimana sih strategi itu yang efektif dan praktis. Itu paling masukannya. Ya, oke, terima kasih Mr. Syafwan. Jadi kalau yang saya tangkap terkait kita harus mempersiapkan media pembelajaran, karena hari ini kita tahu gaya belajar peserta didik kita berbeda dan kita harus memfasilitasi mereka, gitu kan? Itu membuang-buang waktu gitu ya. Harus efektif, maksudnya semuanya harus tercapai, begitu. Harus lebih bisa memilih seharusnya nanti kalau efektifnya contohnya nanti di minggu ini kita pakai kinestetik dulu, besok mungkin di sesi lain di visual lagi gitu. Jadi harus banyak ini seharusnya banyak referensi dan bahan gitu, dan bahan itu kalau dapat yang sifatnya lebih praktis dan lebih efektif untuk anak. Nah, terkait itu nanti mungkin kita bisa berdiskusi lagi bagaimana mempersiapkan, tapi di Kombel lah ya, Kombel di kemudian hari. Karena hari ini banyak sekali aplikasi-aplikasi media-media yang bisa kita gunakan dalam memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Terima kasih Mr. Syafwan atas masukan dan tanggapannya. Baik, Miss dan Misa masih semangat ya? Masih lah. Kalau enggak kita dengarkan dulu lah lagu ini tadi. Boleh ya? Lagu iklan pula nih. Kita simak dulu nih. Jadi sebenarnya ada gerakannya juga. Gerakan apa tuh namanya? Kok ini? Oke. Ini namanya apa? Miss Suci yang bergerak nanti ya. Bercanda ya Miss Suci ya. Sabar ya. Ini dia maksudnya. Kok gitu terus? Sabar. Itu aja deh. Internetnya nggak mau ya? Harusnya bisa sih. Connect sih. Oke, kayaknya dia nggak mau kerjasama.
kita lanjutkan aja. Intinya kita nanti coba kita putar-putar di office lah ya terus lagunya supaya meresapi 7 jurus BK hebat ini. Baik, di sini membangun kolaborasi ini sangat penting sekali karena kita bekerja di sini kan tim ya. Nah, seperti tadi juga sama Arka, kita menggunakan pola Arka karena dengan pola Arka ini ketika pembelajaran dewasa lebih bisa mendapatkan pembelajaran lebih cepat gitu. Saya minta bantuannya satu orang dong untuk membacakan. Miss Suci, tolonglah Miss Suci. Iya, karena suara Miss Suci itu berbeda gitu, beda, ada gimana ya gitu. Merdu lah. Selamat datang Pakai di Pulau. Miss Suci. Ya. Selamat. Jangan ketawa. Mau pula dia. Emang harus dengar suara Miss Suci dulu nih. Masa gitu ya? Ya, silakan. Miss Suci lagi. Oh iya. Oke. Selamat datang di Pulau 1001. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman egois akan menghalangi, lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Nah, ya, gitu. Jurus silat lah yang mana? Oke. Nah, jadi di sini di spill lah ya. Kalau kolaborasi itu tantangannya adalah egois. Ketika kita mampu untuk menaklukkan ego kita, sehingga kolaborasi itu akan tercipta. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, di sini ada simulasi kolaborasi, tapi di sini saya tidak ada medianya. Karena ini kemarin waktu latihan itu disiapkan. Di sana ada peran, ada beberapa kelompok, ada peran masing-masing, baru ada kasusnya. Nah, kita nggak memahami ini, tapi kita akan coba mengulang dan menguatkan bagian ini, peran guru BK dan guru kelas. Guru kelas itu maksudnya guru mata pelajaran, guru wali kelas gitu ya. Dan peran guru mata pelajaran juga nanti akan ada di sini. Nah, guru kelas di sini ada tabel ya, ada guru kelas, ada guru BK, dan di sebelah sana itu ada petunjuk dari masing-masingnya. Yaitu yang pertama, peran utama dari guru kelas itu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan pembentukan karakter murid. Nah, ini kita setuju ya kalau peran guru semuanya memfasilitasi hal ini, membentuk karakter. Jadi kalau kita melihat peserta didik itu melakukan kesalahan, memang itu situasinya di jam kita, berarti kita dong yang harus mengeksekusi, tidak melapor wali kelas atau ke BK. Laporan tetap terjadi, itu namanya koordinasi, tapi untuk actionnya di tempat langsung kepada siapa yang menemukan. Nah, termasuk nanti guru piket. Nah, seperti itu perannya. Lalu di sini peran utama guru BK, pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, maksudnya ini adalah ketika kumpulan-kumpulan informasi yang disampaikan wali kelas, guru mata pelajaran itu sebagai catatan, dan di BK nanti akan mengevaluasi secara keseluruhan bagaimana anak ini, tantangannya apa, kesulitannya apa, sehingga hal yang kita temukan nanti kita koordinasikan kepada wali siswa sehingga ada kerjasama yang baik, baru perubahan sesuai dengan harapan yang kita inginkan itu akan terwujud. Nah, seperti itu peran dari guru BK. Lalu kebutuhan kolaborasinya apa?
Kalau guru kelas itu membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial emosional dan perilaku murid. Nah, lagi-lagi, berarti kan kalau misalnya terkait tingkah laku yang tidak menyenangkan menurut kita siswa itu nggak sopan atau dia tidak bisa mengelola emosi, berarti di sana ada peran kita juga sebagai guru, gitu. Bukan peran wali kelas atau peran BK. Gitu. Jadi jangan kita mengotak-otakkan karena hari ini profesi kita sebagai guru, ya seperti itulah, gitu. Nanti di BK dan wali kelasnya itu ada sendiri, gitu. Untuk mengembangkan program intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Bisa jadi nanti akan ada kerjasama dengan psikolog, orang tua. Nah, seperti itu yang harus kita jalankan nih, siklus di sekolah kita. Baru ada sumber kerjasamanya dari mana? Nah, tentunya orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, pihak luar sekolah yang terkait. Ini sumber kerjasamanya juga sama, tapi bedanya di sini guru BK ada masyarakat. Masyarakat maksudnya mereka langsung, misalnya kalau di sekolah kita ini kan bagi yang muslim tuh sholat Jumat. Nah, di situ juga memfasilitasi peserta didik sebenarnya mengetahui dan belajar bagaimana dia menyesuaikan diri dengan masyarakat, gitu. Aplikatifnya lah. Lalu tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Ini peran guru semua. Lalu BK meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Nah, lagi-lagi secara menyeluruh, bahkan riwayat dia bagaimana dia di SD-nya itu harus terekam jejaknya, sehingga bisa kita menyimpulkan nanti kenapa perilakunya hari ini dia nggak nurut atau selalu terlambat atau faktor-faktor yang lain yang hari ini kita temukan. Lalu tujuan daya tantangannya tentu kita sebagai guru kelas akan menemukan masalah sosial, melihat mereka bertengkar misalnya, atau tidak bisa mengendalikan emosinya, marah berlebihan. Ini masih nggak kita temukan ke peserta didik kita? Masih banyak kan? Nah, berarti kalau kita menemukan hal tersebut, nah bagaimana strategi kita untuk mengambil peran di sana dan sambil juga kita koordinasikan, gitu. Tapi kita udah berperan dulu, gitu. Bukan hanya bypass, gitu. Perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar. Lalu di sini permasalahan sosial emosional dan karakter murid yang kompleks, gitu. Nah, di sini ada tier pembagiannya. Di mana peran wali kelas, di mana peran guru mapel, guru piket, dan guru BK. Nah, di mana dan situasi seperti apa. Jadi, dengan kita memahami tier ini, diharapkan kerjasama kita itu berjalan dan efektif sehingga terciptalah proses pembelajaran itu yang nyaman tadi. Di situ tier 1 kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif. Ini contohnya mungkin kita memberikan instruksi itu ada beberapa peserta didik yang tidak paham lalu mungkin dia sibuk sendiri, gitu ya. Itu permasalahan di kelas. Nah, ini berarti kita yang harus mengkondisikan ketidakteraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas, suara-suara big box, gitu ya, atau dia pukul-pukul meja. Nah, ini nih kita harus mengambil peran. Tetap juga dikoordinasikan ke wali kelas, tapi peran kita bagaimana dulu sehingga kesan kepada peserta didik itu kita tuh enggak istilah mereka cepu katanya kan. Kadang kita gini, latah kita, kamu ya misalnya begitu terus saya lapor kamu dengan wali kelas, saya lapor kamu dengan guru BK. Informasi yang diserap mereka berarti saya nakal, saya akan dilaporkan. Nah, gitu. Jadi berbeda tuh, padahal harapan kita kan dia berubah, stop dulu dengan perilaku tadi.
Nah, berarti peran kita ketika menemukan hal tersebut, kita tanyakan langsung, kenapa kamu ikut meja? Apa yang membuat kamu seperti itu? Nah, itu yang maksud saya tuh peran tadi. Jadi bukan ancaman-ancaman, tapi memang terkadang kita mau cepat gitu kan, langsung kita shortcut ke sana. Lalu kurangnya keterampilan sosial dasar atau kesadaran emosional dari peserta didik kita, itu juga kita perlu latih. Kita dampingi peserta didik kita. Nah, itu peran-peran kita sebagai guru itu umum. Ketidakhadiran atau keterlambatan ringan, tidak mengerjakan tugas. Nah, tadi saya sudah berdiskusi dengan wali kelas 7B, ada beberapa siswa tuh namanya selalu tuh berulang-ulang dan tidak mengumpulkan tugas, dan dia itu bukan satu pelajaran, hampir semua pelajaran. Berarti kalau di sini kita simpulkan ini menjadi pola dia. Karena treatment kita hari ini kita hanya keluarkan dari kelas. Harapan kita memang benar supaya dia menyadari, dia malu, dia akan mengerjakan. Tapi yang diartikan kepada peserta didik, inilah, ya udah sekolah seperti ini, saya nggak ngerjakan, udah. Kan kita nggak bisa teruskan hal tersebut. Karena justru nanti salah paham. Oh, pengalaman belajar dia berarti keluar kelas ketika nggak ngerjain tugas. Nah, sebenarnya lebih dari itu, kita harus mengajarkan pembelajaran yang bermakna, bagaimana dia harus bertanggung jawab dengan pembelajaran. Nah, berarti kita perlu nih kolaborasi dengan orang tua. Kita sebagai guru mapel koordinasikan dengan wali kelas membuat catatan-catatan, kita laporkan dengan wali muridnya, datang ke sekolah, nah, komitmen, kita kontrol. Nah, itu harapannya. Sehingga itu tadi kolaborasi ini terjadi. Lalu kita masuk tier kedua. Nah, tier kedua ini murid yang tidak merespon atau intervensi dari tier 1. Nah, berarti kita udah lakukan nih semua, tapi masih terjadi gitu. Ini banyak juga yang terjadi di sekolah kita kan. Perilaku mengganggu berulang seperti pelanggaran aturan kelas atau bolos, atribut dan sebagainya, itu banyak terjadi di tempat kita. Nah, bagaimana peran ini kita koordinasikan? Makanya ketika teman-teman wali kelas atau teman-teman guru berkoordinasi sama saya pasti tanyakan, udah tersampaikan belum dengan orang tuanya gitu. Karena hal ini tidak bisa kita kesampingkan. Kalau menurut kita sudah ingatkan, sudah peringatkan, lalu kita berikan poin, tapi tidak dikoordinasikan dengan orang tua, maka saya pikir ini hal yang sia-sia. Karena peran orang tua juga kita butuhkan, gitu, dari ketegasan di rumahnya. Prestasi akademik menurun, meskipun sudah ada dukungan dasar, maksudnya dukungan pembelajaran kita udah memfasilitasi, tapi mereka masih tetap aja nih nggak berprestasi. Nah, itu kecemasan sosial atau kesulitan berinteraksi dengan teman sebaya, itu masuk kepada tier kedua, yaitu peran nanti wali kelas, guru piket gitu ya. Nah, untuk mengeksekusi dan tetap juga diinformasikan ke BK, tapi eksekusinya itu masuk ke tier 2. Nah, tier 3 inilah kepada BK, gangguan mental seperti kecemasan berat. Anak itu misalnya hari ini nih yang menjadi perhatian saya tadi, ada yang siswa yang selalu pakai masker terus gitu kan. Nah, ini kenapa? Nah, ini harus digali. Lalu ada PTSD. Ada yang tahu PTSD? PTSD loh. Hah? PTSD loh. SKSD tahu? PTSD? Tahu nggak? Post trauma stress disorder. Berarti dia pernah mengalami trauma. Misalnya habis dilecehkan, gitu kan? Dia ketakutan, gitu. Lalu masalah perilaku berat, agresi, marah-marah nggak jelas, gitu kan. Hari ini banyak tuh siswa kita dan sedang on proses, gitu ya. Kita juga kemarin udah rekomendasikan ke psikolog. Nanti juga saya akan memberikan presentasinya lah, supaya kita tahu bagaimana menghadapi peserta didik itu.
lalu kemampuan belajar yang parah atau gangguan neuropsikologis. Nah, tadi ini mungkin saya akan arahkan juga nih yang di kelas Miss siapa? Miss Yanti, 2 anak tadi. Nah, bisa jadi arahnya ke sini nih. Kenapa hari ini dia udah kita ajarkan, tapi dia nggak ngerjain? Alasannya kalau ditanya, saya nggak paham. Nah, padahal bukan itu masalahnya. Baik, tinggal 5 menit lagi ya. Nah, ini bagan ya dari indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Tiernya tadi nih, masalah murid kalau misalnya ringan berarti dia ke guru piket, guru mapel, dan orang tua harus terkoordinasi. Nah, baru naik kita komunikasikan juga kepada guru BK, guru kelas, guru wali kelasnya. Dan kalau masalahnya sedang atau berat, kita koordinasikan kepada kepala sekolah, konselor, psikolog, atau dokter ahli. Nah, itu jenjangnya. Jadi kita sebagai guru memang harus melakukan pengamatan, observasi setiap hari, dan itu menjadi data. Oke, next. Nah, ini bagian contoh alur penyelesaian masalah murid ini yang tadi disampaikan ya. Bisa nggak nih dibesarkan ya? Nggak bisa ya. Nah, mungkin nanti materi ini saya share aja supaya teman-teman semua bisa menelaahnya kembali gitu ya. Nah, cara kita melakukan mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid itu harus ada catatan-catatan yang kita buat, identifikasi masalah. Berarti kan teman-teman di sini ketika belajar mengajar peserta didik ada catatan-catatan tuh, misalnya dia nggak ngerjain, atau dia nggak fokus, atau dia main-main saat kita ngajar. Nah, itu sebagai data awal kita. Lalu nanti kita diskusi dengan wali kelas, dengan BK, dengan kepala sekolah. Ini masuk ke tier berapa gitu. Setelah itu baru kita penetapan tujuan dan strategi intervensinya seperti apa, bagaimana berdasarkan tingkatan tier yang tadi kita udah bahas. Baru setelah itu strateginya bagaimana untuk memberikan intervensi, implementasi dan monitoring. Dan setelah itu kita juga lakukan evaluasi. Seminggu, 2 minggu kita lihat apakah ada perubahan atau tidak. Dan kita lalu konfirmasi juga ke peserta didik. Nah, dan tentunya dokumentasi dan komunikasi ini harus selalu kita lakukan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mengulang ya. Kenapa kita harus melibatkan orang tua? Karena meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan sekolah. Kalau hari ini kita hanya menyampaikan kamu belajar ya, tapi di rumah nggak ada kontrol, kosong tuh. Ya, dia nganggap orang tua aja nggak ada peduli, guru aja gitu, yang sibuk gitu kan. Jadi terabaikan. Makanya peran kita di sekolah dan orang tua itu sangat mempengaruhi kepada perilaku peserta didik. Lalu memperkuat hubungan dan komunikasi sekolah dan rumah gitu. Nah, ini untuk teman-teman wali kelas, ketika ada tantangan atau informasi yang perlu disampaikan kepada orang tua, jangan takut gitu. Itu bagian dari tugas kita. Bagian dari tugas kita untuk menyampaikan dan melaporkan. Terpulang nanti orang tua mau menyikapi itu marah, atau dia menerima, atau dia bagaimana, ya intinya kita sudah melaporkan dan akan melakukan komunikasi lanjutan gitu. Karena di sini kan kita mau fasilitasi. Selama kita mau fasilitasi, nggak ada yang salah gitu. Paling penerimaan awal saya dari orang tua yang berlebihan.
sehingga kita menganggap responnya agresif. Lalu yang selanjutnya mengurangi miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah, dan yang terakhir mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Nah, itu dia kenapa hari ini kita harus koordinasikan kepada orang tua. Oke, ini nanti saya share aja ke teman-teman. Nah, sebelum saya tutup kegiatan ini, ada yang ingin ditanyakan nggak terkait kolaborasi atau tantangan? Tantangannya bagaimana atau strateginya? Boleh dipersilakan. Misrawan, boleh? Pak Indi, boleh? Ya Bang, terima kasih. Mungkin ada yang saya tanyakan tentang ini ya, anak yang berkebutuhan khusus ya. Iya. Ya, jadi anak berkebutuhan khusus ini kan biasanya kita sudah melakukan berkolaborasi dengan guru, kemudian dengan orang tua, dan kita pun juga sudah memiliki catatan-catatan apa yang disebut tadi sama Serituan ya, bahwasanya jejak digital dia itu sudah kita tahu. Nah, tetapi dalam kenyataannya, ya kan, selama pembelajaran, biasanya kan kita menemukan anak-anak seperti ini mempunyai perilaku yang berlainan dan mempunyai dampak besar atau berpengaruh terhadap situasi di kelas, gitu kan. Nah, peran kita ya sebagai guru tadi kan Mr. Ridwan bilang kita sebagai guru juga harus bisa jadi seperti BK, harus menelusuri dan lain-lain. Nah, mungkin ada trik-trik jitu untuk menangani anak seperti ini dari BK itu seperti apa? Apakah memang harus dibuatkan khusus dalam artian tidak disamakan dengan yang lain? Tapi kan selama ini yang terjadi di kelas itu kan kita pukul rata, gitu kan. Nah, kalau kita pukul rata, ya secara otomatis ya anak ini pun ya tidak akan berkembang, ya kan. Jadi seperti itu terus. Ya, makanya itu mungkin ya dari BK sendiri ada nggak dari 7 jurus BK hebat ini untuk menangani anak yang seperti ini? Karena kan data ini sudah kita pegang. Supaya satu contoh, anak ini mungkin kurang disiplin, gitu kan. Mungkin anak itu mungkin dia tidak mengerti tentang ini. Tapi kan data-data memang yang setidaknya itu dalam artian tidak, dalam artian memang sudah buruk gitu, dalam artian mungkin udah buruk gitu kan. Yang harus kita benahin ini harus seperti apa gitu kan. Nah, mungkin itu aja dari saya ya. Jadi dalam artian supaya anak ini tuh jangan dari kelas 1 sampai kelas 8 itu ya begitu terus. Kalau ini berkebutuhan khusus, udah naikkan sajalah. Ya. Biasanya kan mungkin kawan-kawan begitu karena sudah capek mungkin ya. Nah, mungkin masukan dari Mr. Ridwan buat saya dan kawan-kawan bagaimana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Windy sudah menitipkan pertanyaan ya, bagaimana strategi menghadapi peserta didik yang memiliki berkebutuhan khusus, dan itu semua kita merasakan ketika kita berada di kelas tersebut. Bisa jadi akan mengganggu peserta didik lain ketika kita memberikan intervensi yang tidak sesuai. Bisa jadi nanti kita khawatir teman-teman yang lain menganggap ada special treatment gitu kan. Nah, ini yang menjadi kita bagaimana gitu teman-teman. Nah, menurut saya begini Pak Win, kita kan udah tahu data peserta didik itu dia memang memiliki tantangan tersendiri atau dia memiliki berkebutuhan khusus. Jadi ketika kita menghadapi situasi tersebut supaya peserta didik itu mampu berkembang, kita melihat kemampuan potensinya seberapa besar, kemampuan dasarnya seberapa besar. Nah, dengan kita tahu seperti itu, maka treatmentnya yang bisa dicapai selanjutnya itu apa gitu. Jadi memang kita nggak boleh tuh menyamaratakan kepada semua peserta didik, karena kalau kita lakukan itu seperti ilustrasi yang saya tampilkan tadi, hewan-hewan tadi kan suci. Jadi seperti itu. Berarti kita harus mampu tuh ketika peserta didik itu marah atau peserta didik itu mulai nggak fokus, apa yang bisa kita lakukan supaya dia fokus lagi?
gitu. Atau kita harus mengenal dulu bagaimana potensi ketika dia di kelas, apakah dia memang moodnya bagus atau tidak. Kalau tidak, berarti supaya tidak mengganggu pelajaran kita, bisa saja kita memberikan dia penguatan atau sadar dulu emosinya di mana. Kalau dia marah, berarti dia suruh diam aja dulu, nggak usah ikuti pembelajaran gitu. Jadi kita kendalikan dulu. Setelah itu baru kita fokus kepada yang lain. Jadi kalau misalnya kita sama ratakan kepada peserta didik yang lain, ya tidak akan terjadi perubahan. Dan di situ juga kita nggak membuat situasi yang spesial, eksklusif. Nah, nanti besar kepala pula gitu. Nah, contohnya ini udah terjadi nih di kelas Miss Lupi. Ya Miss Lupi? Nah, sebut saja Riyadi tuh. Riyadi, karena selama ini kita memberikan toleransi yang begitu jauh kepada dia secara tidak langsung mengintimidasi teman-teman yang lain. Sesuka hatinya bereaksi, ngejek lah gitu kan. Jadi karena dia mungkin di sana tahu teman-teman nggak akan respon, akan toleransi, sehingga kebablasan pula gitu. Jadi kemarin sampai dengan bermasalah. Nah, hari ini kita panggil lagi, makanya kita harus evaluasi sejauh mana treatment dan intervensi yang harus kita berikan. Kalau Riyadi hari ini nggak bisa lagi kita berikan toleransi yang seperti sebelumnya gitu. Oke aja gitu, atau kita kondisikan dia nggak ngamuk gitu ya. Nah, hari ini dia harus diajarkan karena levelnya sekarang seperti itu. Dia harus mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kalau dulu belum bisa tuh. Nah, hari ini udah bisa. Berarti kan ada kemajuan selangkah. Kalau dulu kalau dia lagi ngamuk, ya udah guling-guling gitu. Itu waktu kelas 7 perkembangannya seperti itu. Tapi kalau kelas 8 sekarang, kita nggak bisa lagi menggunakan treatment seperti itu. Kita panggil, ngomong satu persatu, informasi yang kita sampaikan tegas gitu, tegas. Bukan marah ya, tegas. Nah, di situ levelnya sekarang. Jadi setiap jenjang pasti ada perubahan yang bisa kita lakukan, intervensi yang berbeda juga. Nah, itu potensi yang berkembangnya di situ, Pak Win. Saya pikir. Jadi nggak sama rata. Meskipun dari awal kita udah tahu. Terkait topik pembelajarannya, nah mungkin itu harus disesuaikan lah. Gitu, disesuaikan dengan kemampuan dia juga penilaiannya. Tapi kalau penilaian itu menurut saya kan fleksibel ya dari kita, nggak dapat dari kognitif, dari sikap. Nah, kita bantu selama itu masih dalam koridor masih bisa dipertanggungjawabkan lah gitu. Mungkin itu Pak Win. Ya. Jadi ini semua terus berjalan, makanya kita perlu saling komunikasi gitu. Nah, satu lagi nggak perlu tuh teman-teman merasa ketika sharing itu menganggap aku tuh kayak nggak tahu atau apa. Nggak ada, kita di sini saling mengisi gitu. Saya juga di sini banyak belajar juga dari teman-teman gitu. Guru-guru di sini banyak belajar. Ketika menghadapi situasi seperti ini, seperti ini. Jadi ketika kita saling sharing, salinglah kita menguatkan dan bertambah juga pengalaman kita. Ini seperti itu. Ada lagi yang lain? Wah, ada yang senang ya? Cukup. Oke. Kita dengarkan lagu dulu satu ini, baru kita sayonara ya. Kok lagunya putar-putar terus ya? Nah, ini dia. Cici nyanyi lah. Nah, nanti materi ini saya akan kirimkan grup dari jurus 1 sampai jurus 7 gitu. Setelah itu nanti mungkin kalau Miss dan Mister berkenan untuk membaca, kita sharing lagi, komunikasi lagi ya. Jadi hal ini nggak efektif kalau kita hanya 35 menit atau 45 menit. Saya aja kemarin nerima ini 4 hari. 4 hari itu dari pagi sampai malam. Gitu. Jadi memang harus kita membuka pola pikir. Pendidikan hari ini seperti ini.
Nggak bisa kita menggunakan fixed mindset, tapi grow mindset. Nah, itu cita-cita dari PM tadi kan, pembelajaran mendalam. Oke, Misan-Miser, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya untuk berbagi terkait materi 7 jurus BK hebat ini. Semoga apa yang saya sampaikan yang sedikit ini ada gambaran dan bermanfaat tentunya untuk kita semakin bersemangat lagi menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menggembirakan di sekolah kita. Ya, nanti seperti yang saya sampaikan tadi, materi-materi ini saya akan share di grup supaya teman-teman bisa membaca secara mandiri, dan ketika ada kesempatan kita boleh berdiskusi gitu, bagaimana untuk mengeksekusi dan mengaplikasikan dari canangan pemerintah hari ini 7 jurus BK hebat. Dan sedikit informasi juga, kita di Kepulauan Riau itu sebenarnya ada event tahunan dari GTK yang mana itu mengeksplor kreativitas guru. Program apa yang diciptakan, misalnya bahasa Indonesia ada literasi, dan itu kita aplikasikan di peserta didik kita, dan terlihat seperti apa perubahannya, kita laporkan seperti membuat karya ilmiah, dan itu bisa kita presentasikan, dan itu ada kesempatan untuk guru prestasi secara nasional akan diseleksi. Nah, saya kemarin pun baru tahu dari Fasnas yang mengikuti kegiatan tersebut, dan dia itu mewakili Kepulauan Riau untuk berada di nasional. Nah, jadi ada tuh event-event yang seperti itu, dan kita hari ini nggak tahu. Kenapa saya sampaikan hal ini? Ya, siapa tahu kita memang di sini memiliki potensi, dan kita bersemangat di sana. Itu menjadi challenge kita juga untuk berprestasi sebagai karir kita sebagai guru. Jadi nggak taunya GPU aja gitu kan. Nah, masuk jam 7, pulang jam 4 gitu ya. Nah, itu sedikit informasi. Mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.